Di awal cerita kita langsung diperlihatkan pada saudara kembar saya yang bernama Mel yang diperankan langsung oleh tokoh Ansel Elgort. Ini parasnya. Dan si Mel ini lebih senang dipanggil dengan nama si Baby saja. Tapi apa? Tapi karena sebutan baby ini sangat sulit disebutkan, kita sebut saja namanya dengan si Crit saja. Dan si Crit ini merupakan seorang sopir trip yang mempunyai skill sangat terlatih dan sangat hebat sekali dalam berkendara. Tapi sayangnya skillnya ini dia gunakan untuk membantu para perampok mencuri karena apa? Karena dia terlilit hutang dengan bosnya. Kemudian cerita langsung berfokus dengan aksi pembobolan pada sebuah bank oleh 3 orang perampok. Ini orangnya kita sebut saja mereka si Bre untuk si brewok dan si Bot untuk yang botak, dan yang perempuan kita panggil saja dengan nama LP saja. Sementara si Crit hanya bertugas standby di mobil untuk membuat temannya ini segera kabur dari lokasi TKP tersebut. The Fabulous. Dan apa yang mereka lakukan ini tergolong aksi yang sangat gila atau dalam bahasa cicaknya disebut UI. Selain karena berlangsung di siang bolong, mereka juga melakukannya di kota-kota yang sangat ramai sekali penduduknya. Wow, sehingga jangan salahkan Bapak Ladusing jika dalam waktu dekat si Bapak Ladusing tahu perbuatan mereka. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan lagi. Dan yang lebih hebat lagi, si Crit ini bisa membuat mobilnya ini berbaur di jalan raya dengan mobil-mobil orang-orang yang ada di sana tanpa terdeteksi oleh si Ladusing. Sampai akhirnya geng Ladusing pun sampai pusing dan linglung dan akhirnya berhenti untuk mengejar si Crit ini. Dan setelah misi ini berhasil, si Crit dan teman-temannya melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu meminum ekstra kecubung bersama-sama. Wow. Dan ternyata otak dari semua ini adalah seorang bapak-bapak botak yang bisa kita panggil saja dengan nama Sugi saja ya teman-teman, yang langsung saja mengambil sebagian uang hasil perampokan tersebut. Kemudian scene berpindah ke rumah si Crit, yang ternyata si Crit ini mempunyai seorang kakek-kakek tua yang bisa kita sebut namanya dengan nama Simbah saja ya teman-teman. Karena apa? Karena Simbah ini menjadi sosok ayah selama ini dari si Crit ini. Dan ternyata Simbah ini juga mengetahui bahwa si Crit selama ini ikut dalam melakukan perampokan. Dan kemudian si Crit pun menjawab jika dia melakukannya cuma sekali ini saja dan telah menyesali perbuatannya tersebut. Dan dia juga berjanji tidak akan melakukannya lagi dan mencari pekerjaan yang lebih masuk akal lagi. Dan ternyata selain pintar mengemudi, si Crit ini juga mempunyai hobi yang sangat keren dan unik, yaitu menyusun sebuah nada-nada dan menggabungkannya menjadi sebuah lagu yang pastinya enak didengar di YouTube musik. Dan dari jumlah kaset-kasetnya tersebut bisa dipastikan jika varian yang dibuat si Crit ini sangatlah banyak di dalam kaset tersebut. Dan kemudian scene diperlihatkan sedikit flashback dari masa lalu si Crit ini, yang ternyata si Crit ini waktu kecil pernah mengalami peristiwa kecelakaan dengan kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya meninggal dunia di saat itu juga. Scene kemudian berpindah kepada si Crit yang mendatangi sebuah restoran sambil melihat pelayan cantik yang ada di sana, dan si Crit ini langsung terpesona pada pandangan pertama. Setelah beberapa saat si Crit ini ditelepon oleh si bosnya sendiri yang bernama Sugi. Kemudian si Crit ini diperkenalkan oleh 3 rekan barunya yang bisa kita sebut namanya dengan nama panggilan ya teman-teman, agar mudah menyebutnya. Dari 3 rekan barunya tersebut,
kita bisa memanggil namanya dengan nama si Didik, Robert, dan si Jundet yang berperan menjadi eksekutor dalam misi tersebut. Robert sempat marah atau benci kepada si Crit ini saat si Sugi memberikan dakwah. Si Crit ini malah asik-asiknya mendengarkan musik sendiri. Dan setelah si Crit ini mampu menyerap materi yang diberikan Bos Sugi dengan sangat baik, si Robert pun langsung heran dan mengakui jika si Crit ini adalah sosok yang jenius. Kemudian scene berpindah di TKP dan 3 orang ini pandangannya tertuju ke arah sebuah target yang telah direncanakan di awal tadi. Dan kemudian sebelum perampokan ini terjadi, mereka menggunakan topeng mereka masing-masing. Dan aksi menegangkan pun dan seru terjadi. Dan di saat si Crit ini menunggu di mobil, tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan yang mengakibatkan dia diburu oleh polisi dan pengawas. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menembakinya juga dengan sangat brutal. Dan akhirnya kekacauan pun terjadi di jalan raya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah insiden yang mengakibatkan kedua teman Crit dan si Crit ini mengambil mobil orang lain yang ada di sekitar mereka. Tapi bodohnya salah satu anggota dari si Crit ini meninggalkan senjatanya di mobil sebelumnya. Singkat cerita, setelah misi ini berhasil, mereka langsung berkumpul di tempat si Sugi dan merayakannya dan membagikan jatah-jatah mereka. Dan setelah misi ini berhasil, akhirnya hutang si Crit ini dengan si Sugi pun juga telah berakhir pula. Dan sebelum si Crit pergi, si Sugi pun memberikan perintah kepada si Crit untuk menghancurkan mobil yang dia kendarai di tempat rosok dekat selingkuhan Sugi. Kemudian setelah itu, scene berpindah kepada si Crit yang mendatangi gadis pelayan yang ada di kafe kemarin. Dan si Crit ini langsung mengungkapkan cintanya kepada pelayan itu. Pelayan itu bisa kita panggil dengan nama si Dedek saja. Dan akhirnya kedekatan pun terjadi di antara mereka. Kemudian setelah si Crit ini sampai di rumah, akhirnya si Crit ini menaruh sebagian uangnya di tempat biasanya. Dan di saat itu pula Simbah mengingatkan agar si Crit ini mencari pekerjaan yang lebih halal secepatnya. Dan akhirnya si Crit ini melamar pekerjaan di tempat pizza dan akhirnya dia diterima. Dan setelah dia diterima di tempat pizza, dengan kemampuan dan skill yang dia miliki dalam mengemudi, si Crit ini mendapatkan tip atau ceperan karena mengantar pizza dengan sangat cepat. Dan uang hasil tip tersebut dia gunakan untuk membahagiakan si Mbah. Kemudian scene berlanjut kepada si Crit yang berkencan dengan si Dedek di restoran tempat Dedek bekerja. Dan tiba-tiba muncullah sosok si Sugi yang langsung membayar makanan yang dipesan si Crit sebelumnya. Dan ternyata setelah membayar makanan tersebut, si Sugi meminta kepada si Crit untuk bekerja padanya lagi. Karena diancam Bos Sugi, akhirnya mau tidak mau si Crit ini melakukan apa yang diperintahkan si Sugi, tapi hanya dia lakukan untuk kali ini saja. Si Crit ini sebenarnya memang pengen berhenti dari pekerjaan dia ini dan akhirnya dia menghubungi si Dedek dan mengajaknya untuk kabur. Tapi si Sugi ini ternyata sudah mempersiapkan pasukan untuk melakukan misi yang dia rencanakan. Kemudian setelah itu si Crit ini mengajak 3 temannya atau 3 rekannya tersebut untuk mengambil senjata yang sudah dipersiapkan di Sugi di suatu tempat. Namun tiba-tiba baku hantam pun terjadi di antara mereka. Dan kemudian mereka pun menuju ke markas sambil mikir di jalan
mereka pun berpikir bahwa ini adalah rencana buruk si Sugi. Kemudian ketika perjalanan menuju markas, si Crit ini dipaksa mampir ke restoran si Dedek bekerja. Dan di saat restoran tersebut, si Robert ternyata mau membuat onar, tapi langsung dihentikan dan langsung dicegah oleh si Crit ini. Dan si Crit ini langsung mengatakan bahwa si Dedek bukan bagian dari mereka dan berjanji akan membawa Dedek pergi dari sana. Kemudian akhirnya setelah mereka semua dapat pencerahan dari si Sugi, mereka pun melanjutkan misi seperti di awal. Tepat pada jam 2 malam ketika si Crit mau merencanakan rencananya untuk kabur dari teman-temannya, hal yang tidak terduga-duga akhirnya terjadi. Teman-teman si Crit pun akhirnya curiga karena gerak-gerik si Crit ini yang sangat mencurigakan. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun memukul si Crit sampai si Crit ini mengalami pingsan. Atau dalam bahasa Mesir bisa kita sebut dengan nama semafut. No, you don't. Kemudian scene berpindah pada aksi mereka. Setelah itu tiba-tiba si Crit ini melihat dan memperingatkan kepada seorang ibu-ibu untuk tidak masuk. Tapi si ibu-ibu ini kemudian memaksa masuk dengan membawa seorang handship. Dan akhirnya yang terjadi adalah ini. Drop your weapon! Alhasil misi pun berjalan kacau akibat kurang kompak dari grup si Crit ini. Dan kemudian si Crit pun menabrakkan mobilnya sendiri karena marah kepada 3 rekannya tersebut. Karena tidak berjalan sesuai dengan dugaan, akhirnya mereka pun berpencar untuk lari dari kejaran Ladusing. Untuk mengelabui si Ladusing, akhirnya si Crit ini berganti kostum di toko baju terdekat. Kemudian si Crit ini mencuri sebuah mobil di tempat parkiran tersebut dan akhirnya si Crit kabur dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba, ya, naasnya mobil dari teman-teman si Crit ini akhirnya tertabrak dan harus beradu tembak dengan pasukan Ladusing yang jumlahnya sangatlah banyak. Kemudian scene berpindah kepada si Crit yang dengan mobil curiannya ini dia akhirnya bisa kabur dari kejaran si Ladusing. Kemudian si Crit ini pulang ke rumah dan langsung mengambil sejumlah uang untuk menitipkan Simbah ke panti jompo terdekat. Dengan menggunakan uang hasil dia nabung selama ini dan setengahnya lagi dia gunakan untuk kawin lari dengan kekasihnya yang bernama si Dedek tadi. Dan setelah sampai di tempat Dedek, keributan pun terjadi. Dan kemudian si Crit ini langsung mendatangi si Sugi untuk menukarkan surat-surat berharga yang dia rampok dengan kaset yang telah dirampas si Sugi. Dan kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Namun sebelum mereka pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut, tiba-tiba ya, si Sugi ditabrak oleh anak buahnya sendiri. Dan akhirnya pertarungan si Crit dengan anak buah si Sugi tidak terelakkan lagi. Dan akhirnya dengan bantuan si Dedek, si Crit ini bisa mengalahkan anak buah si Sugi dengan sangat mudah. Dan akhirnya anak buah si Sugi pun tewas terjatuh dari gedung yang tinggi berkat kekuatan cinta dari si Crit dan si Dedek. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi dari TKP tersebut dan langsung saja menuju tempat yang mereka rencanakan untuk menikah. Tapi sayangnya ketika mereka menuju tempat yang mereka inginkan, waktu di jalan raya ada oknum Ladusing yang menghambat perjalanan mereka. Dan akhirnya si Crit pun ini tertangkap. Sedih si Dedek atuh. Dan si Dedek pun menangis saat itu juga. Karena apa? Karena si Crit ditangkap. Mamat, ending yang sangat menedihkan. Berdasarkan riset dari tim Mr. Crit yang tersebar di penjuru pelosok Myanmar, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sehandal-handalnya Anda dalam mengemudikan mobil, kalau itu untuk melakukan kejahatan, pasti akan berujung apes juga. Dan ingat,
uang yang kalian kumpulkan dengan cara merampok ujung-ujungnya akan membebani diri kalian sendiri dan membuat diri kalian sendiri menjadi sial. Saya Mr. Treat dari cabang Myanmar mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.